Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Pas Superbank. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video ini saya akan membagikan pengalaman pinjam uang di Pas Superbank secara jujur dan apa adanya, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, pengajuan pinjaman, sampai berapa lama dana cair ke rekening. Banyak yang bertanya apakah Pas Superbank aman atau tidak, bagaimana soal bunga, tenor, limit pinjaman, serta apakah aplikasinya terdaftar di OJK. Saya juga membahas kelebihan dan kekurangan Pas Superbank, termasuk pengalaman pribadi saat menggunakan aplikasinya, kendala yang mungkin terjadi, dan tips agar pengajuan pinjaman tidak gagal. Video ini cocok buat kamu yang masih ragu atau sedang mencari review Pas Superbank terbaru sebelum mengajukan pinjaman. Oh iya, harus diingat semua pengalaman di video ini bersifat pribadi dan bisa berbeda pada setiap penggunanya. Gunakan pinjaman online dengan bijak sesuai kemampuan finansial. Awalnya saya tahu Pas Superbank dari media sosial dan rekomendasi teman. Karena lagi butuh dana tambahan, akhirnya saya coba daftar lewat aplikasinya. Proses pendaftarannya cukup mudah. Tinggal isi data diri, upload KTP, dan verifikasi wajah. Tidak butuh waktu lama, semuanya bisa dilakukan langsung dari HP. Setelah akun aktif, saya langsung mencoba mengajukan pinjaman. Di aplikasi sudah tertera pilihan limit pinjaman, tenor, dan estimasi cicilan. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Saya pilih nominal yang aman supaya cicilan tidak terlalu berat. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 8 juta dengan lama tenornya selama 6 bulan. Bunga pinjamannya sebesar 0,30% flat per hari. Total bunganya Rp4.319.998. Biaya adminnya gratis. Jadi total pelunasannya sebesar Rp12.319.998. Setelah pengajuan dikirim, status pinjaman langsung masuk ke tahap peninjauan. Sekitar beberapa jam kemudian, saya mendapat notifikasi bahwa pengajuan disetujui. Tidak lama setelah itu, dana pinjaman dari Pas Superbank cair ke rekening. Prosesnya menurut saya cukup cepat dibanding beberapa aplikasi pinjaman lain yang pernah saya coba sebelumnya. Selama menggunakan Pas Superbank, aplikasinya terasa cukup ringan dan mudah dipahami. Namun tetap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti membaca detail bunga dan jadwal pembayaran supaya tidak telat bayar. Selama saya membayar tepat waktu, tidak ada kendala berarti. Sementara untuk kelebihan Pas Superbank yaitu pinjaman atur sendiri adalah produk pinjaman dari Superbank, bank umum yang berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia. Artinya layanan ini merupakan produk bank resmi dan mengikuti aturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya, kamu bisa menentukan sendiri jumlah pinjaman, tenor, dan tanggal jatuh tempo sesuai kebutuhan sebelum mengajukan. Dan karena serba digital, proses pengajuan dan pencairan pinjaman bisa dilakukan dengan cepat dan banyak penggunaan melaporkan dana cair dalam waktu singkat setelah verifikasi lengkap. Dan Pas Superbank bisa menawarkan limit pinjaman yang relatif tinggi, bahkan sampai puluhan juta. Misalnya sekitar 30 juta untuk pengguna tertentu.
Dan untuk kekurangan Pas Superbank yaitu fitur Pas Superbank seiringnya hanya muncul untuk pengguna tertentu atau calon nasabah terpilih, sehingga tidak semua orang bisa langsung memakai layanan ini. Dan walau suku bunga bisa relatif kompetitif karena dihitung harian dan tergantung profil risiko, banyak pengguna melaporkan bunga yang tinggi jika dilihat per tahun, dan selalu cek detail bunga dan total biaya sebelum setujui pinjaman. Dari pengalaman pribadi saya, Pas Superbank bisa jadi alternatif pinjaman online selama digunakan dengan bijak. Jangan tergiur limit besar, ajukan sesuai kebutuhan, dan pastikan selalu disiplin dalam pembayaran agar tetap aman dan nyaman. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Pas Superbank. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Pas Superbank, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Pas Superbank, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.